Minta hostnya ya, co-host. Okay, let's start Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. So Buddha Abhidhamma, no? Buddha Abhidhamma, we can say another word, that the Buddha philosophy. Jadi Abhidhamma itu bisa disebut sebagai filosofi Buddha ya. So Buddha philosophy is the best philosophy in the world. Filosofi Buddhis itu adalah filosofi yang terbaik di dunia ini. Because Buddha explained the truth, no, the truth. No? Karena filosofinya itu adalah kebenaran gitu. So Buddha said there is also loka, and there is also the escape from the loka. This escape from the loka for lokutara, loka and lokutara. Ya, jadi Buddha menjelaskan ada loka, ada alam kehidupan, tapi ada juga cara untuk bisa terbebas dari alam kehidupan, itu yang disebut dengan lokutara ya. Jadi artinya terbebas dari loka. So what is a loka? There are three kinds of loka. No, okasa loka, number one. Okasa loka meaning is like human beings, apaya race, hair, beta, no, animal, human being, dewa, brahma. This is called okasa loka. No? Jadi apa yang disebut dengan loka? Loka itu alam kehidupannya. Ada 3 jenis. Yang pertama itu okasa loka. Yang dimaksud okasa loka itu seperti makhluk yang disebut manusia, makhluk alam neraka, kemudian penghuni dewa, alam Brahma dan sebagainya. Itu disebut okasa loka. So you can see in the screen, no? Okasa loka. How many rings? How many play in the okasa loka? Ya, jadi Anda bisa lihat di layar. Itu adalah tingkat tataran kehidupan okasa loka. Ada berapa tingkatan di sana? How many okasa loka? How many ring? No. Ring is 4 apaya, 1 human being, 6 deva, 20 brahma. How many? 31 play. Okay. Jadi dari okasa loka itu ada 31 alam kehidupan totalnya ya. Jadi dari 4 alam apaya, 1 alam manusia, 6 alam dewa, dan 20 alam Brahma. Yeah, okasa loka. Okasa loka is the place living beings stay for okasa loka. Ya, jadi yang dimaksud okasa loka itu adalah tempat di mana ada makhluk hidup itu hidup gitu. Alam kehidupan maksudnya. Another is satta loka. Satta means a living being. No? Living beings stay there in the okasa loka. No, the living being is called satta. No, living being. Kemudian yang kedua itu adalah satta loka, itu adalah makhluk hidupnya ya. Makhluk hidup yang tinggal di asaloka itu. So Buddha philosophy, Buddha Abhidhamma explain
Okasa Loka also explain, and also Satta Loka also explain. Jadi filosofi dari Buddha itu menjelaskan mengenai Okasaloka dan juga Sataloka juga dijelaskan. Okay, so there is a apaya living being. There also has human being. There also Deva. There is also the Brahma Buddha explain. No? Ya, jadi Buddha menjelaskan ada makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka, makhluk di alam dewa, makhluk di alam Brahma, dan sebagainya. Itu semua dijelaskan oleh Buddha. So among the living being, no, Buddha explains some beings are five khanda, some living beings are four khanda only, some living is a one khanda only. No, Buddha explain. Ya, jadi dari semua makhluk-makhluk tersebut ya, Buddha menjelaskan sebagian makhluk itu punya 5 agregat gitu. Sebagian punya 4 agregat, 4 kanda ya. Ada yang hanya punya 1 agregat saja. So apaya living being, the niraya, beta, surakaya, tarichana animal, they how many khanda you think? Jadi saya mau tanya ya, makhluk-makhluk yang terlahir di alam apaya ini adalah alam penderitaannya, alam neraka seperti alam neraka, alam hantu, kemudian alam asura dan alam binatang. Kira-kira makhluk itu punya berapa agregat, berapa kanda di sana? Yeah, five khanda. Now human being, how many khanda? Five khanda. Okay, now Deva, six kind of Deva. How many khanda? Five khanda. Okay. Okay, now first jhana play, how many khanda? Second jhana play, third jhana play, fourth jhana play. Fourth jhana is two kind. No? No? So first jhana is like that. This Vihapala here. Vihapala is five khanda, but Asanya Satta is only one khanda only. Ya, jadi makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka, alam manusia, dan 6 tingkat alam dewa, itu semua makhluk yang punya 5 kanda atau 5 agregat. Jadi makhluk di alam Brahma jana pertama, jana kedua, alam Brahma jana ketiga, itu juga 5 agregat. Sedangkan yang di alam Brahma jana keempat, itu ada 2 jenis ya. Alam Brahma jana keempat itu ada yang alam Wepala, itu punya 5 agregat. Tetapi ada satu lagi alam Asanya Sata, itu hanya 1 agregat aja. So this Asanya Satta living being are very straight. They have one khanda only, Rupa khanda only, not Nama khanda, not consciousness. Jadi makhluk yang di alam Asanya Sata itu, mereka tuh sangat aneh makhluknya itu, hanya punya 1 agregat, 1 kanda aja, hanya punya rupa, fenomena materi, tapi mereka nggak punya batin di sana. So among the four puja, Asanya Satta living being, they stay which kind of puja? Puja. Hey, with the puja, how do they are seeing? Puja, yeah, and puja. They are cannot be escaped from the four puja. They are sitting or standing or lying down or walking. Which puja? Jadi saya udah tanya ya, makhluk yang di Asanya Sata itu hanya hanya punya hanya punya tubuh, nggak punya batin ya. Jadi kira-kira makhluk yang di sana itu postur tubuhnya seperti apa? Postur tubuh kan ada 4, bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan atau berbaring. Kira-kira makhluk di sana postur tubuhnya seperti apa? The Jodi, which kind of puja? There's a Jodi. Ada yang tahu nggak? So this Vyapala Brahma is five khanda, Asanya Satta is one khanda, but they are stay together. No? So they are say floor like that. So like that in the one room, so we are stay together like that. So in the same way, Vyapala Brahma and Asanya Satta Brahma, they are stay together like one quarter, one the city like that. They are stay together. Another Brahma they know. Yeah, they know. Oh. Jadi kata saya itu makhluk yang Wephala ini dan makhluk Asanya Sata
Mereka itu sebenarnya tinggal satu alam yang sama gitu. It's one realm, one loka, Yeah, one floor. one floor. Yeah, one realm. Satu tingkatan alam yang sama gitu. Jadi mereka bisa ketemu satu sama lain gitu ya. Jadi mereka melihat ada makhluk lain yang hanya punya satu satu kanda aja gitu. Yeah. So according to the sub commentary, so this Asanya Satta posture depend on past life that time, past away time. They pass away like lying down, and then they also lying down. They are pass away at the sitting, and then they also sitting. Ya, jadi postur mereka di sana itu bagaimana itu tergantung menurut kitab penjelas makna ya, sub penjelas makna. Jadi postur tubuh mereka itu tergantung dari kehidupan sebelumnya mereka, postur pada saat mereka meninggal itu bagaimana. Kalau pada saat kehidupan sebelumnya postur mereka duduk, maka pada saat menjadi makhluk Brahma ini dia posturnya duduk juga. Kalau dia berdiri, dia juga berdiri di sini atau berbaring gitu ya. So their lifespan is the 500 kappa. So they are lying down 500 like that. Dan usia kehidupan mereka itu 500 kapa ya. Jadi mereka itu berbaring itu 500 kapa lamanya. But we already stay like that in the samsara. You don't know? Tapi kata Sayadaw, kita semua sudah pernah menjadi seperti itu gitu. Di samsara ini kita pasti sudah pernah terlahir jadi seperti itu. Anda mungkin sudah lupa kata Sayadaw. Okay, Sudawasa 5 play. Aviha, Atapa, Sudasa, Sudasi, Atanita also 4 jhana play. They are 5 kind of. Alam sudawasa ya. Ada 5 tingkatan alam sudawasa. Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, dan Akanita ini. Ini juga mereka juga punya 5 kanda di sini ya. But this Sudawasa 5 kind of is not the same level. They are higher. Even though 4 jhana play are higher than we have. Tapi meskipun mereka punya 5 kanda, tapi tingkatan mereka itu lebih tinggi daripada makhluk yang di jana wihapala ini. Because Sudawasa stay only Arahant and Anagami only. Putu jana cannot stay. Ya karena alam sudawasa itu hanya ditinggali oleh para anagami atau arahat. Kalau masih putu jana tidak bisa terlahir di sana. So in the samsara, we never began this 5 play. We are not yet Anagami, right? We are never began in the Sudawasa yet. Jadi di alam samsara ini kita belum pernah mengunjungi alam sudawasa ini karena kita masih putu jana dan kita belum menjadi minimal anagami ya. Jadi kita belum pernah terlahir di sana. Do you want to visit? Saya tanya Anda mau ke sana nggak? So our bodhisattva also never be in the Sudawasa 5 place. At the time when Buddha began the Buddha, at the time Buddha visit there. Because he never be there in the samsara. Jadi bodhisatta kita ya pada saat mengumpulkan parami juga belum pernah dia terlahir di alam sudawasa ini. Hanya setelah dia mencapai kebudahan, maka beliau tuh setelah menjadi Buddha dia mengunjungi alam itu karena dia sebelumnya belum pernah ke sana. Yeah, now the Indonesian people visit Europe like that. Ya, jadi seperti zaman sekarang orang-orang Indonesia mereka pergi ke Eropa gitu, mengunjungi Eropa. So when they read Europe, Europe is very beautiful. They feel like that. Jadi setelah sampai di Eropa, orang-orang akan merasa rupanya Eropa itu sangat bagus, ya, sangat indah. Okay, so another arupa form. How many kanda? Arupa, or arupa being. Sisanya empat alam arupa ini ada berapa kanda saya udah tanya. Oh, there are no rupa kanda, only nama kanda only. No? Jadi di alam arupa ini ada 4 kanda ya. Tidak ada kanda rupa, tidak ada jasmani, hanya ada 4 fenomena batin.
What is a form of khanda? Okay. Vedana, Sanya, Sankhara, Vijnana. Okay. Ya, jadi 4 kanda itu, 4 fenomena batin ya. Itu winyana, sangkara, wedana, dan sanya. Ada 4. Vedana, Sanya, Sankhara, Vedana, Sanya. Wedana, sanya, sangkara, winyana ya. 4 ini. So Vedana is Vedana Chitasika. Sanya is Sanya Chitasika. Remaining Chitasika is Sankhara khanda. No? Now the Chitta is a Chitta consciousness is a Vijnana. Ya, jadi wedana itu adalah cetasika dari wedana, perasaan. Kemudian sanya itu adalah satu cetasika sendiri ya, cetasika persepsi. Sisanya semua itu adalah sangkara ya. Sangkara cetasika itu disebut sangkara, kelompok sangkara. Kemudian winyana itu adalah cita. So because this, no, living beings are also many different, no? Different living beings. Jadi disebabkan oleh perbedaan kanda itu ya. Jadi oleh karena itu banyak jenis-jenis makhluk-makhluk yang berbeda-beda gitu. And also they are born also different type. They are born. Dan juga cara mereka terlahir itu jenisnya juga berbeda-beda. So Nivasinyana, Sinyana, Akajanyana, Vinyanyana, Akasinyaya, Yadana, this arupa living being. They have no rupa khanda, and they also has house or not. Ya, jadi saya tuh tanya untuk makhluk-makhluk yang di alam arupa ini dari Newasanya Nasanya, Akinsanya Tanah, Winyana, dan Akasanan saya Tanah ini, mereka kan tidak punya fenomena jasmani. Jadi kira-kira mereka punya rumah nggak? They have vehicle or not? Mereka punya mobil apa enggak? Yeah, they have no house, no vehicle. Ya, jadi mereka itu tidak punya rumah, tidak punya mobil ya. Ya, uri nama khanda uri. Ya, jadi di sana itu hanya ada fenomena batin aja gitu. Tidak ada jasmaninya. Yeah. So they also born like spontaneous born, no? Upapatika. Cara mereka terlahir juga secara spontan ya. Kalau dalam bahasa Pali itu disebut upapatika. And also all Brahma also spontaneous born, upapatika. Semua makhluk Brahma itu terlahirnya itu secara spontan, upapatika. So in among the 6 deva, no, it said the Jadu Maharajika, the higher 5 deva also, the spontaneous born. Enam jenis alam dewa ini juga kecuali satu Maharajika ya, sisa yang 5-nya itu mereka juga terlahir secara spontan. Jadu Maharajika and Manusa, human being is many kind, many type. No? Sometimes spontaneous born also possible, upapatika. And also Gabasiyaka. Gabasiyaka meaning is that they are Padisani in mother womb. Atata coming out from mother womb. And also Sansidja. Sansidja is they are born in the lotus, born inside the fruits. This is called Sansidja. 3 kinds. Ya, jadi khusus untuk Dewa Satu Maharajika dan manusia ya, mereka cara terlahirnya bisa 3 jenis. Bisa juga secara spontan, upapatika, bisa mother one, what's the name? Gabaseyaka. Gabaseyaka itu terlahir di rahim ibu ya. Itu bisa seperti biasa setelah di rahim ibu terlahir menjadi manusia ataupun Dewa Satu Maharajika. Atau yang terakhir itu Sasitaka. Itu adalah dia terlahir di dalam bunga lotus ataupun terlahir di dalam buah gitu. Bisa. Tapasya is the you can Neta Sutta. You can see this word. Deitenja Anupagama Silawa Dasanena Sama Sokami Suvinya Gidanai Jatu Kapaseya Punariti. This Kapaseya. Ya, jadi di dalam
Karania Metasutta itu terakhir itu kan ada Gabaseya Punareti. Gabaseya itu adalah rahim, rahim ibu maksudnya ya. So, this means not enter mother womb again. Yaitu artinya adalah tidak akan masuk lagi ke dalam rahim ibu gitu. Okay, so this Jaruma Rajika and Manusa. Why is it you were born? Jadi ini adalah cara terlahir alam dewa Catumarajika dan manusia ya. Jadi saya tuh tanya cara kalian terlahir itu yang mana dari tiga itu? Nggak ada yang terlahir dari bunga lotus ya? Ada nggak? Yeah, some lady they born that the Buddha for Padumawati like that. Padumawati. Jadi kata saya tuh ada perempuan yang terlahir di Jadi kata saya itu ada perempuan yang terlahir dari bunga lotus itu adalah namanya Padumawati. This Buddha slowly bigger, bigger, bigger. Like that. Because baby is bigger, right? Buddha also bigger. Jadi awalnya bunga lotus itu normal ya, tapi dia makin besar gitu karena bayi di dalamnya juga makin besar ya. Dia makin besar juga bunga lotus itu. Yeah. In the history, one of the lady they born in the one fruit. This fruit are bigger, bigger. Slowly bigger. After that, open and this lady born. Yeah. In the one lady. Oh. Yeah. No, Really? feel like. Already passed away. Jadi kata Sedo di Myanmar juga ada ya perempuan yang terlahir dari buah gitu. Jadi buah itu awalnya kecil ya. Tapi karena bayi itu kan makin besar, buah itu makin besar seperti ukuran bayi itu juga nanti keluar jadi bayi gitu. Tapi sudah meninggal katanya. Itu cerita asli katanya ya. Some are Opapadika, like Ambapali. She born in the mango tree, like 14 years, like 60 years old, like that. Suddenly, this got 14 years. Ya, di zaman Buddha ada seorang perempuan namanya Ambapali ya. Dia terlahirnya secara spontan di pohon mangga ya. Dan pada saat dia terlahir itu secara spontan langsung penampakannya itu usianya 16 tahun gitu. So, like that you may be in the same way, Chaturmarajika Deva also, three kinds. Some Deva spontaneous, some Deva they have Paramada, like that. Jadi alam dewa Catumarajika juga seperti manusia ya. Ada dewa yang terlahirnya secara spontan, ada dewa yang punya orang tua gitu. So in the one story, one Rupa Deva had the children. At that time, one bhikkhu want to cut the tree. At that time, mothers Deva request, please do not cut this tree because our mission is in this tree. Bhikkhu not obey the requesting for the Deva, mother Deva. At that time, the bhikkhu cut. At that time, mother thing is this bhikkhu no see my children, he will not cut like that. At that time, mother is sure that children at the time. Then the bhikkhu didn't see, I think. Bhikkhu didn't see at the time one hand cut by the knife. And then the mother, they were very angry. Mother, they were angry and they informed the Buddha. And then the Buddha made the rule, bhikkhu should not cut the tree. Ya, jadi di zaman Buddha ya ada cerita. Jadi ada seorang biku dia mau menebang pohon gitu, mau motong pohonnya. Tapi ada seorang dewa, dewa ini perempuan ya. Dewa perempuan ini dia meminta kepada biku ini untuk jangan tebang pohon ini karena istana kita tinggalnya di pohon ini gitu. Jadi biku itu tidak mau dengerin dewa itu permintaan dewi itu ya. Dia tetap mau tebang pohon itu. Kemudian dewi ini berpikir mungkin kalau dia tidak tahu, dia tidak melihat anakku yang masih kecil, mungkin dia uh, tidak mau tahu gitu. Tapi mungkin kalau dia setelah lihat anakku yang masih kecil, mungkin dia akan punya rasa kasihan. Dia mau menunjukkan anaknya itu kepada biku itu, tetapi kemungkinan biku itu tidak melihat anaknya itu dan dia tetap potong
pohonnya itu akhirnya tangan anak kecilnya itu dewa ya, tangannya itu putus. Dewi ini ibunya pun sangat marah ya. Akhirnya dia melapor kepada Buddha. Setelah itu Buddha pun menurunkan peraturan kepada para biksu, biksu tidak boleh memotong pohon gitu. So because the Charu Maharajika and our human being, we are stay together now in the one level. Jadi oleh karena itu sebenarnya Dewa Catumarajika dan kita ya, manusia itu kita sebenarnya tinggalnya di satu tempat yang sama gitu. Levelnya itu sama. So another is four apaya. Four apaya, Nikaya, He, Beta, Surakaya, Trichana. They also have five kanda. Nah, sisanya 4 alam penderitaan, 4 alam apaya, alam makhluk-makhluk di alam neraka, alam peta, alam asura, dan alam binatang. Mereka juga semua punya 5 kanda ya, 5 agregat. So this called Satta Loka, no? Satta Loka, living being. Nah, ini yang disebut dengan sataloka ya, artinya makhluk-makhluk makhluk hidup gitu. So some animals are very small, very tiny, very tiny. Sometimes we cannot see by our eye also. So too small, tiny, very tiny animal. Jadi ada jenis binatang yang sangat kecil gitu ya, mikro gitu, ukurannya sangat mikro, tidak kelihatan oleh mata telanjang gitu, tidak bisa terlihat oleh mata. So Buddha also say in our stomach there are 80 kind of the living being state. Is zero, very very tiny worm. It's called worm. 80 kind of worm. This called like bacteria. They born here inside our stomach. They also die. They also married inside our stomach. They also made the happy birthday party inside our stomach. Ya, jadi Buddha juga mengatakan ya, di dalam tubuh kita ini, di perut kita itu ada 80 jenis binatang yang kecil yang tidak kelihatan yang terlahir seperti bakteri gitu, 80 jenis. Jadi bakteri ini juga hidup di dalam tubuh kita ini. Mereka juga berkembang biak di sana. Mereka juga ada perayaan ulang tahun juga di dalam perut kita gitu ya. Mereka juga meninggal, matinya itu di dalam perut kita juga gitu. Yeah, they sleep inside, they eat inside, they marriage inside. Jadi mereka makan, mereka tidur, kemudian mereka juga berkembang biak di dalam perut kita ini, di dalam tubuh kita. Yeah, according to the medical science, there are two kinds of bacteria: friendly bacteria and bad bacteria. Ya, jadi secara medis ya ada 2 jenis bakteri ya, bakteri yang baik untuk tubuh kita dan bakteri yang tidak baik untuk tubuh kita. Your friend bacteria also has, your enemy also has inside your stomach. Jadi artinya di dalam tubuh Anda itu Anda punya bakteri yang teman ataupun bakteri yang musuh gitu. Some bacteria are bigger like that. They become the big worm. They coming out sometimes outside the body. Jadi ada jenis bakteri itu yang ukurannya bisa tumbuh makin besar, akhirnya menjadi cacing gitu ya. Jadi kadang cacing itu bisa keluar dari tubuh kita gitu katanya. Yeah. So number one, Okasa Loka. Number two, Satta Loka. Another one is Sankhara Loka. So Sankhara Loka is we can take from the essence of the Okasa Loka and Satta Loka. No? So Okasa Loka, Satta Loka, we say at the time cannot yet study the Paramattha according to the Paramattha way. If we study according to Paramattha way, Okasa Loka also Sankhara only. No? Okasa is like Ceta Chaitanya Rupa only. No? And also Satta Loka also Ceta Chaitanya Rupa only. No? So we have to study. At the time we know the Sankhara Loka. Sankhara Loka is a Paramattha Loka. Ya, jadi tadi yang pertama adalah Okasa Loka, yang kedua Satta Loka ya. Kemudian yang ketiga ini adalah Sankhara Loka. Jadi yang dimaksud Sankhara Loka itu kalau kita mempelajari Okasa Loka ini hanya terdiri dari cita-cita sika,
dan rupa ya. Dan begitu juga dengan sataloka ya. Kita pelajari sataloka hanya terdiri dari rupa, cita, dan cetasika. Jadi kalau kita sudah paham semua itu, kita memahami sangkara loka. Ini adalah sangkara loka. So like living being, no, sun living being the five khanda, rupa khanda, vedana khanda, sanya khanda, sankhara khanda, vijnana khanda, five khanda. Some living being are one khanda only, rupa khanda only. Some living being four nama khanda only. So have to study. Ya, jadi kita harus pelajari ya, sebagian makhluk itu punya 5 kanda ya, rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, dan winyana kanda. Ada sebagian makhluk yang hanya punya 4 kanda aja. Sebagian makhluk hanya punya 1 kanda gitu. Itu harus kita pelajari. So Okasaloka is mostly rupa khanda only. Like the Indonesia. Indonesia is called Tanah Air. We call island and water. Island country. Island also rupa, water also rupa, no? And also mountain, no? Tree, everything are rupa khanda only. So Okasaloka mostly rupa khanda only. Nah, khusus untuk Okasaloka, kalau kita pelajari itu kebanyakan itu hanya berupa rupa kanda ya, agregat fenomena materi. Jadi seperti di Indonesia ini kan hanya terdiri dari pohon apa ya pohon, kemudian eh, gunung, kemudian lautan dan sebagainya itu hanya fenomena materi semua ya. So because it's Sankhara is the Jeta, Chitasika, Rupa only. Three only. Jeta, Chitasika, Rupa only. Ya, jadi yang dimaksud dengan sangkara loka itu hanya cita, cetasika dan rupa aja. But even though Jeta, Chitasika, Rupa, but we cannot use this name. We have to make the one pinyati like Jodi, like Viryayani. We have to give the name. Without giving the name, we cannot communicate each other. Or like Jodi, this kind like that. We should not say Namarupa coming. Jadi meskipun kita paham ya, kita paham sangkara loka, dunia ini hanya terdiri dari rupa, cita, dan cetasika. Tetapi kita juga perlu menggunakan konsep juga. Kita perlu melabeli nama juga. Misalkan kita melabeli seseorang makhluk itu dengan nama Jodi, atau labeli seseorang makhluk itu dengan nama Wiryani gitu. Jadi kita nggak bisa memanggil nama rupa ke sini, nggak bisa. Tapi harus dilabeli dengan nama. And also, there are train, director, movie, like that. We have to give the name. At the time, and we call like that movie. At the time, we know all this. Car meaning is a four wheels, one steering, and also body. This called like engine. This called car like that. We know like that. Ya, jadi demikian juga dengan mobil ataupun kereta ya. Jadi kita perlu melabeli sebuah konsep. Jadi artinya kalau kita sudah memberikan sebuah nama, jadi kita paham. Jadi yang dimaksud dengan mobil ini adalah yang punya 4 roda, kemudian punya mesin. Nah ini namanya mobil gitu. Jadi kita tahu. So because this, no, to study the Paramattha, we also have to use a concept Penyati also. Ya, jadi oleh karena itu untuk mempelajari Paramattha ya, kebenaran hakiki, kita juga perlu mempelajari kebenaran konsep, kebenaran konvensional, Panyati. So for example, sometimes we study the Paramattha like Jeta, no? At the time, there are 89 kind of Jeta, and also 8 is a Loba Mula. 5 is a Loba. Loba is a like attachment nature. Attachment nature is called Loba. At the time, Buddha used this called Loba like that. So Buddha only can make the name. Other people cannot do the name. At the time we hear in Loba, oh Loba is this attachment nature. At the time we know. So Buddha also used the Pinyati concept to
understand listener. So attachment is the concept. Attachment nature is a paramatta. So at that time, Buddha gave the name this loba. Loba is the concept. Yeah, the name is all names are concept. Oh, oh, oh. Oke, Yeah, oke. all names are concept. Jadi seperti pada saat kita mempelajari 89 cita ya, kan ada aku salah 8-nya itu kan loba, loba mula ya. Jadi kita tahu sifat dari loba itu adalah melekat gitu ya. Jadi pada saat Buddha menjelaskan mengenai Paramattha Dhamma, Buddha juga memberi nama loba gitu. Jadi pada saat kita dengar loba, loba ini adalah panyati ya, karena semua yang dilabeli nama itu adalah loba. Tapi loba ini sifatnya adalah melekat gitu. Begitu kita dengar kata loba, kita sudah tahu sifatnya melekat. Oh ini, jadi kita paham Paramattha melalui panyati gitu. Why is it ditti, miccha ditti? Jody? Why is the miccha ditti? Wrong view. Why is the wrong view? Wrong view is just name only. The nature is what? Not believing the cause and effect. This is called wrong view. Must know like that. So the nature is a not believe the workings of Dhamma. Like we are Buddha give the name, or this miccha ditti like that. Jadi seperti micaditi, micaditi kan pandangan salah. Ini hanya sebuah konsep namanya, sebenarnya nama aja ini micaditi. Tapi kita harus tahu sifatnya ini, sifat micaditi ini apa. Dia adalah tidak mempercayai hukum sebab akibat. Itu disebut micaditi. Jadi ini adalah nama konsep yang diberikan oleh Buddha gitu. So at the time, some people say ditti. At the time we understand. Oh, this not believing the workings of Dhamma. We understand. Jadi pada saat ada orang mengatakan diti, dalam batin kita sudah paham. Oh, diti maksudnya adalah orang ini tidak percaya dengan hukum sebab akibat gitu. Itu adalah diti. So such kind of the giving is given by Buddha only. Other people cannot give. Jadi pemberian label nama seperti itu hanya seorang Buddha yang sanggup gitu. Jadi selain Buddha itu tidak ada yang bisa memberikan label nama seperti ini. So nowadays also scientists they are study according to their math way, but they study the rupa only. No, they cannot study the nama because rupa only can blend to their lab. Nama cannot blend to the laboratory. So rupa also udaja rupa only they study. Kamaja rupa, chittaja rupa, and aharaja rupa fully they cannot study. Now they can study the udaja rupa only. Ya, jadi saya mengatakan zaman sekarang juga para ilmuwan mereka hanya sanggup mempelajari rupa aja. Jadi mereka mereka tidak mampu mempelajari fenomena batin gitu ya. Yang mereka bisa pelajari adalah fenomena materi, tapi yang bisa mereka pelajari itu hanya utuja rupa aja. Mereka belum bisa mempelajari kamaja rupa ataupun aharaja rupa. Yeah. So udaja rupa also they study a lot. No, they also study to reach to the end, like the molecule. After that, atoms. After that, one atom also they have neutron, proton, electron, like that. They study. So their study are very successful, and also they can use this knowledge to apply their daily activity and how to benefit to the human world. Like that. Ya, jadi kata saya para ilmuwan ini mempelajari utuja rupa ini dengan sampai ujungnya gitu ya. Jadi mereka mempelajari mulai dari molekul, kemudian dipecah jadi atom, kemudian dari elektron, proton, dan sebagainya. Jadi sebenarnya penelitian mereka itu cukup berhasil, artinya mereka bisa menggunakan hasil penelitian itu untuk manfaat dalam kehidupan manusia sehari-hari gitu. So the final state is just power only. Buddha also already say, just power only. This power, energy only, just the final state. Now scientists also they study, they can find out final state is the power. They use this power. So nowadays they use a lot of the materials like the nuclear power, like atomic power, like that. And also nowadays the nanotechnology,
So they have advanced a lot, no? Jadi Buddha juga sudah mengatakan ya, tingkatan akhirnya itu hanya berupa sebuah energi atau kekuatannya gitu. Jadi para ilmuwan juga sudah mempelajari Utuja Rupa itu dan sampai ke tingkat ujungnya itu hanya berupa energi. Jadi oleh karena itu mereka bisa menggunakan, bisa diaplikasikan jadi energi nuklir, energi apa tadi? Atomic bomb, nuclear energy. Energi nuklir, bom atom dan sebagainya gitu ya. Now the nanotechnology. Nano means each other they combine. Dan kemudian teknologi nano, ya, artinya kalau teknologi nano ini saling dikombinasikan satu sama lain gitu. So later many new material may be born because this. Jadi karena bisa mengkombinasikan banyak jenis yang berbeda-beda, akhirnya mungkin akan ada materi baru yang akan muncul gitu. But Buddha's philosophy study the mind also. So mind and rupa they work together at the time. So there are no creator, no created being. So mind and metta, nama rupa only. So every condition they are mind and metta, nama and rupa only. So Buddha already said around there 3,000 years ago. Jadi filosofi dari Buddha juga mempelajari mengenai nama juga, mengenai fenomena batin juga. Jadi Buddha sudah menjelaskan antara fenomena materi dan fenomena batin ini mereka saling bekerja sama gitu. Ada hubungannya gitu. Jadi setiap kondisi itu hanya terdiri dari fenomena materi dan fenomena batin aja gitu. Jadi ini sudah diajarin oleh Buddha itu sekitar lebih dari 2500 tahun yang lalu gitu. So for example, Jody want to walk, not from the conductor to here. At the time, the mind arise. This mind is want to walk, no? So at the time, Chittaja Rupa arise, no? So Chittaja Rupa arise at the time. So Kaya Vinyati also arise together. So at the time, the whole body's Chittaja Rupa blend to the whole body Rupa from conductor to here, like that. So at that time, Nama Rupa they work together. Ya, jadi saya mengatakan misalkan contohnya Jordi ya, pada saat dia mau berjalan dari ujung sana mau ke sini, pada saat itu pertama yang muncul adalah fenomena batin dulu. Fenomena batin muncul, keinginan ya, keinginan untuk berjalan. Jadi setelah keinginan berjalan itu muncul, kaya winyati itu muncul bersamaan dengan cita jarupa itu. Jadi cita jarupa ini akan membentuk akan timbul fenomena batin yang fenomena materi yang baru sehingga dia bisa berjalan sampai ke sini. Jadi ini artinya fenomena batin dan fenomena materi itu saling bekerja sama. Akhirnya bisa terjadi jalan ke sini. So nowadays, some vehicle without driver not can drive now. So they have the AI technology, no? So the AI technology control that this car like that. So at the time, this like Nama Rupa. Jadi kata Sedo, zaman sekarang kan ada mobil yang dimana itu bisa otomatis berjalan tanpa ada yang nyetir gitu ya. Jadi itu disetir oleh teknologi artificial AI teknologi ya. Jadi itu bisa disebut itu sebagai nama rupa juga. So no driver, right? How to drive this car? Yeah, can drive, right? Ya, jadi pada saat itu nggak ada yang nyetir loh, nggak ada supirnya, bagaimana dia bisa jalan gitu. So because the Buddha say, no person, no, who walk, no, so no satta, no, not living being, only the Nama Rupa only. Ya, jadi oleh karena itu sebenarnya Buddha mengatakan tidak ada makhluk yang berjalan gitu. Sebenarnya tidak ada sesosok makhluk yang berjalan. Hanya ada nama rupa aja gitu. So because this in the Buddha Buddha philosophy, mostly study the Sankhara Loka, no? Nama Rupa, Citta Citasika Rupa. Citta Citasika called Nama. No? Ya, jadi oleh karena itu di dalam filosofi Buddha ini ya, kita lebih sering pelajari cita-cita sika dan rupa itu ya. Jadi cita dan cita sika ini disebut nama.
So now you know the loka, three loka, okasa loka, satta loka, and sankhara loka. Okay. Nah, jadi sampai sini Anda sudah paham mengenai tiga jenis loka ya, tiga jenis alam. Yang pertama itu okasa loka, satta loka, dan sangkara loka. The meaning of loka is really always destroying. Loka meaning is a destroy meaning, no? Not stable, always rising and vanishing way. This is called loka. Jadi yang dimaksud dengan loka, arti harfiah ya, arti sebenarnya dari loka ini adalah lenyap gitu, selalu lenyap. Jadi artinya selalu timbul dan lenyap gitu. Maksudnya itu yang disebut dengan loka, tidak stabil gitu. So as long as we are staying in loka, we are always meet with the suffering because this. Jadi artinya selama kita masih tinggal di dalam loka, kita akan selalu menderita, selalu ada penderitaan. So because this, Buddha display loka, and also Buddha display there to escape from the loka. This is called lokuttara. Jadi oleh karena itu Buddha sudah menjelaskan mengenai loka dan bagaimana untuk bisa terlepas dari loka ini. Ini yang disebut dengan lokuttara. Lokuttara. Lokuttara, no? Lokuttara is a Megha-jnana, Phala-jnana, and Nibbana called Lokuttara Dhamma. No? Yang disebut dengan lokuttara dhamma itu adalah Maganyana, Phalanyana, dan Nibbana. So Nibbana is number 4 Paramattha Dhamma. Nibbana ini adalah jenis keempat dari Paramattha Dhamma. Okay, Nibbana is where? Dimana? Nibbana where? Jadi saya tahu tanya, Nibbana ada di mana? Some people think, oh, Nibbana is very far in the sky like that. Not like that. Ada yang mengatakan Nibbana itu jauh di atas langit gitu ya. Because our 31 place called one universe. So not only one universe, many universe, each other touching, many universe. So infinite universe like that. So at that time, Nibbana is not inside the universe maybe. Jadi saya mengatakan alam kehidupan kita kan terdiri dari 31 alam kehidupan. Itu satu alam semesta ya. Tapi alam semesta ini bukan hanya satu gitu. Alam semesta ini jumlahnya sangat banyak gitu. Di dunia ini tidak terbatas, tidak terhingga jumlahnya. Jadi oleh karena itu mungkin Nibbana itu tidak ada di alam semesta ini. So and how you think Nibbana is where? Jadi kira-kira Nibbana di mana? Saya mau tanya. Nibbana is nearby you. Really. They are not. They depend on the your khanda. No, you can attain Nibbana. No, because if you can contemplate anicca, dukkha, anatta, do this, you are sankhara dhamma. At that time you can attain Nibbana. Because this Nibbana is not so far. No? Ya, jadi sebenarnya Nibbana itu ada dekat dengan dekat dengan kita ya. Jadi artinya kalau Anda sanggup, Anda mampu ya merenungkan anicca, dukkha, anatta terhadap sangkara dhamma Anda itu, maka Anda bisa mencapai Nibbana. Artinya Nibbana itu dekat dengan Anda. So Nibbana is always exist dhamma. No? But why we cannot do? Because one the things are cover not to see the Nibbana. Like there are full moon day, right? At that time cloudy, at that time we cannot see the full moon. Why? This cloud is a cover to the moon. In the same way, no? Kilesa, cloudy is cover, not to see the Nibbana. Ya, jadi kata saya itu sebenarnya Nibbana itu selalu ada gitu. Ya nggak pernah hilang, maksudnya selalu ada. Cuma kita itu tidak bisa melihatnya gitu. Karena bagaikan bulan purnama yang terang itu ditutupi oleh awan gitu ya. Jadi begitu juga kita itu ditutupi oleh kilesa ya. Kita tidak bisa melihat Nibbana itu. This kilesa another way in Vedanta they call the five nirvana, five hindrances, no? Bukai, this kai meaning is a cover, conceal. Nirvana hindrances,
5 hindrances. This 5 hindrances and all akusala are the same. Ya, jadi kilesa ini dalam Abhidhamma juga bisa disebut sebagai 5 niwarana ya, atau 5 rintangan atau 5 halangan ya. Dia menghalangi ataupun merintangi. Jadi ini 5 rintangan ini dengan akusala itu adalah sama sebenarnya. Because this to see nirvana, we have to remove 5 hindrances, 5 nirvana. And then we have to practice Noble Eightfold Path. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You can see the screen. Samadhi, Sama Sankappa, Sama Vaca, Sama Kammanta, Sama Ajiva, Sama Vayama, Sama Sati, Sama Samadhi. Ya, jadi oleh karena itu untuk bisa menghilangkan ya, menghilangkan 5 rintangan itu, kita perlu melatih 8 jalan utama itu yang itu ada di layar ya. Samadhi, sama Sankappa, sama Waca, sama Kammanta, sama Ajiwa, sama Vayama, sama Sati, dan sama Samadhi. So Samadhi and Sama Sankappa is a Western training. Sama Vaca, Sama Kammanta, Sama Ajiva is a Sila training. You all are now undertake the 5 precept, 8 precept. No? This is a Sila training. Now Sama Vayama, number 6. Number 7, Sama Sati. Number 8, Sama Samadhi. 3 is a Samadhi training. So Sila Samadhi, Panya training, 3 training. Have to practice. Ya, jadi Samadhi dan sama Sankappa ini adalah pandangan benar dan pikiran benar ya. Ini termasuk dalam kelompok pelatihan kebijaksanaan Panya. Ini adalah Panya ya, latihan Panya. Kemudian yang kelompok yang kedua, sama Waca, sama Kammanta, sama Ajiwa. Ini adalah ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar. Ini termasuk dalam kelompok perbuatan sila. Ini adalah pelatihan sila, moralitas. Kemudian yang kelompok yang terakhir ini adalah sama Vayama, sama Sati, dan sama Samadhi. Usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ini termasuk dalam pelatihan samadhi. Jadi sila, samadhi, dan panya ini harus dilatih. Yes. So to practice Sila Samadhi Panya, 3 training or Noble Eightfold Path, we need the power. This power called Panchabala. You can see the screen. Saddha, Viriya, Sati, Samadhi, Panya. No? 5 power we need. Ya, jadi untuk bisa melatih sila samadhi panya ini, bisa melatih 8 jalan mulia berunsur 8 ya. Jalan mulia berunsur 8, kita butuh kekuatan ya. Kita butuh 5 kekuatan yang dalam bahasa Pali disebut pancabala. Itu di layar ada sebelah kiri, ada Saddha, Wirya, Sati, Samadhi, dan Panya. So Saddha is that you must believe the Buddha's knowledge, Buddha's Sabanyutanyana, no? Omniscient knowledge. Kekuatan yang pertama itu adalah Saddha. Artinya Anda itu harus punya keyakinan ya. Anda harus punya keyakinan terhadap pengetahuan serba maha tahu dari Buddha. Kita harus yakin kalau Buddha itu punya pengetahuan yang tahu segalanya gitu. Now, and so you have the Viriya. No, you need the Viriya. This Viriya is always trying not to arise akusala, always arise kusala. Dan yang kedua kita butuh usaha ya. Artinya usaha itu seperti apa? Usaha untuk tidak menimbulkan akusala dan usaha hanya untuk mempertahankan dan menimbulkan kusala aja. Gitu. So for our Putujana, no, so Javana are 2 type only, kusala or akusala only. There is no kusala, always akusala Javana arise. No, so because this, if we can prevent akusala Javana at the time, our Javana always kusala. Jadi saya mengatakan untuk kita yang masih putu jana ya, jawana kita itu hanya punya 2 pilihan. Pilihan kita kalau bukan kusala, dia pasti aku salah gitu. Jadi kalau Anda bisa mencegah aku salah itu muncul dalam batin, dalam jawana khususnya ya, berarti yang muncul itu pasti kusala gitu. So another is the sati. No, sati is a mindfulness. Always remember, never forget our kusala object, right? Especially meditation object. Yang ketiga itu adalah sati. Sati ini adalah perhatian
perhatian penuh ya. Artinya kita selalu mengingat kusala objek-objek kusala kita. Ya. Khususnya itu adalah objek meditasi kita. So this tea is a work together with the samadhi and panya. So Virya have effort to take this mouth, no? So at the time, our hand is like the mindfulness. Mindfulness, no? Remember this mouth, no? At the time, wisdom and samadhi together see all this mouth they know. So knowledge is wisdom. No, my hand is like mindfulness. My hand always show like this side, this side, this side. At the time, my wisdom also know. Or this side has one light. This side has one bottom like that. Wisdom and comprehend. No, realize that the mouth. So the mindfulness and wisdom. At that time, the samadhi also included. Without concentration, cannot see like. So because this Virya, Sati, Samadhi, Panya, they work together. Ya, jadi saya mengatakan Wirya, Sati, Samadhi, dan Panya ini mereka itu saling bekerja sama ya. Jadi itu ibaratnya kalau perumpamannya tangan meraih mouse itu tadi ya. Tangan yang meraih mouse itu bagaikan sati gitu. Jadi sati ini selalu mengingat objeknya adalah mouse. Jadi pada saat dipegang, mouse ini dipegang, melihat dengan mata itu adalah panya. Jadi pada saat kita melihat mouse ini, kita jadi tahu bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Itu adalah kebijaksanaan kita ya. Kita tahu bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, ada tombolnya di mana. Nah, pada saat itu sebenarnya juga ada samadhi gitu. Jadi kita sebenarnya pada saat itu konsentrasi juga berasosiasi. Jadi oleh karena itu kita bisa tahu gitu. Jadi Wirya, Sati, sama Dipanya ini saling bekerja sama. Okay, now you know Loka and Lokuttara book. Jadi sekarang Anda sudah paham ya, keduanya dari Loka dan Lokutara. So in Bali you must know to attain Nibbana, no, Lokuttara Dhamma. You have to contemplate the Loka Dhamma, no. Jadi secara umumnya Anda harus paham. Artinya untuk bisa mencapai Lokutara Dhamma, Anda itu harus merenungkan Loka Dhamma. This Loka Dhamma another before the Lokiya Citta, no, Lokiya Dhamma, no. Loka Dhamma ini dalam bahasa lainnya disebut sebagai Lokiya Dhamma. So because you have to study to understand that the object of vipassana, we have to study the Lokiya Citta, etc. Ya, jadi untuk bisa melatih vipassana ya, oleh karena itu kita harus melatih Lokiya Citta, etc. Lokiya Citta. Kita harus mempelajari Lokiya Citta dan lainnya gitu. Yeah. Lokiya Citta, Cittasika, Rupa. Lokiya Citta, kemudian Cetasika dan Rupa. Itu semua itu harus kita pahami dan harus kita bisa lihat gitu. So we must understand now. We are now studying the Buddha Vidama, no, to escape from the Loka, no, to attain the Lokuttara, no. Our purpose is to attain Lokuttara Dhamma, no. Jadi kita harus paham ya. Sekarang ini kita sama-sama belajar Abhidhamma di sini supaya bisa memahami Loka Dhamma ini untuk bisa terbebas dari Loka ini dan bisa Lokutara gitu, terbebas dari Loka ini. Okay, Jody, why you are study Vidama? Why you are study Vidama? No, to escape the Loka. Oh, why you are study Vidama? Jadi saya tanya, untuk apa Anda belajar Abhidhamma? To escape the Loka. Untuk terbebas dari Loka ya. Loka itu penderitaan sebenarnya. To be famous? Apakah untuk terkenal? To be pass exam? Atau untuk lulus ujian gitu? Because this purpose is very important. Why we are studying the Vidama? Why we have studied Vidama? To escape from the Loka. Loka meaning the samsara, suffering. Ya, jadi sebenarnya
tujuan itu penting ya. Jadi kita harus tahu tujuan kita belajar Abhidhamma itu apa. Kata saya itu tujuannya itu sebenarnya adalah untuk bisa terbebas dari loka, terbebas dari penderitaan ya. Loka itu penderitaan. Okay, Vijayani, why you are study Abhidhamma? To attain Nibbana. Okay. Sadu, sadu. Okay, this is the right answer. Other people asking to you, other than you should answer this to say, no? Ya, jadi itu adalah jawaban yang benar ya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, untuk apa belajar Abhidhamma? Untuk terbebas dari penderitaan atau untuk mencapai nibbana itu adalah jawaban yang tepat. Yeah, because without study, we cannot know the object of vipassana. So you have to study. Ya, jadi karena tanpa kita pelajari ya, kita tidak akan tahu objek dari vipassana itu apa. Oleh karena itu kita harus pelajari ini. So after studying the Abhidhamma, no, when you listen the Dhamma, you can decide, oh, this teacher giving Dhamma talk is wrong or not. You can decide because you already study the Abhidhamma. Jadi setelah Anda mempelajari Abhidhamma, pada saat Anda mendengar seorang guru mengajar gitu, Anda akan tahu, oh, guru ini mengajarnya ini sesuai atau tidak sesuai, Anda akan tahu gitu, karena Anda sudah paham Abhidhamma. Ya. So if you are not yet study Abhidhamma, maybe you may be lying by other. I don't know. Ya, jadi kata saya tahu, kalau Anda belum belajar Abhidhamma, mungkin maybe you will be lying by other. Lying by other. Oh, lie by other. Mungkin Anda akan bisa dalam tanda kutip ya dibohongi oleh yang lain gitu. Kemungkinan bisa dibohongi atau bagaimana seperti itulah. So this person who are not yet study Abhidhamma, so very easy to lie. Very easy to lie this person because he has no knowledge, Abhidhamma knowledge. Jadi saya mengatakan untuk mereka yang belum pernah belajar Abhidhamma itu mudah dibohongi gitu ya. Karena mereka belum punya pengetahuan gitu. Jadi mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Jadi mudah dibohongi gitu. Yeah. So because nowadays many the teacher nowadays. So you should not believe all teacher. No? You should investigate. This teacher Dhamma or not. Ya, zaman sekarang kan banyak guru-guru yang mengajar ya. Jadi kata saya menghimbau, Anda jangan percaya begitu saja. Anda harus menginvestigasi dulu apakah guru ini guru yang benar apa enggak gitu. And our lifespan are very short. Maybe I are now already there 54, now 55 like that. So within 10 years, within 10 years, only I have time to practice like that. Maybe. So other people also like that. No, nobody live long more than 100 years, right? So we have very short lifespan. We have no much time to practice meditation. So we should practice the correct method only. If our method is wrong, so our time are wasting a lot and also many side effects. Ya, juga dikarenakan usia kehidupan kita itu sangat pendek ya. Jadi seperti saya tahu mungkin sekarang tahun ini sudah berusia 55 tahun. Saya tahu mungkin hanya punya waktu 10 tahun lagi untuk berlatih gitu. 10 tahun lagi kan sudah 65 tahun, no? Jadi kita juga semua tidak ada orang yang hidup lebih dari 100 tahun, itu sangat sedikit sekali ya. Jadi kalau metode berlatih kita itu salah ataupun tidak tepat ya, maka kita hanya menyia-nyiakan waktu kita gitu. Jadi oleh karena itu kita butuh metode yang tepat, yang benar. So our Buddha also advised, even though we are not yet escaped from the samsara, from the loka, we should do the 4 good things. Number 1, have to study, always study the good knowledge. Number 1. Number 2 is make other people welfare. No? So sharing your property to with other, always helping to other. No? Number 2. No? Number 3 is after study the knowledge, no? After getting the doing dana, you should not plug, should not conceit. No?
always the humble, always humble people trying to become a humble people. Number four is sometimes you meet the local dhamma, no? Sometimes undesirable object. You should not shaking, no? You should not this one, no? Always overcome this problem. These four things you should do every day. Like number one, study knowledge. Oke, jadi Buddha juga sudah mengatakan ya, meskipun kita belum bisa terbebas dari penderitaan ini, belum terbebas dari loka, kita itu harus berusaha dalam kehidupan kita itu melakukan 4 hal ini. Yang pertama itu belajar pengetahuan yang benar gitu, yang bermanfaat dan yang benar gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu welfare. Welfare yang to the father mother also, take yang- care of father mother, etc. Like yang that. kedua itu kita harus selalu menjaga kesejahteraan bagi makhluk lain ya. Misalkan bagi orang tua kita ataupun bagi saudara-saudara kita ataupun mereka yang membutuhkan gitu. Kita bisa bantu, kita bantu gitu. Kemudian yang ketiga itu Number three. yang ketiga itu kalau kita sudah punya pengetahuan dan segalanya itu kita tidak timbul kesombongan ya. Jadi artinya kita harus selalu rendah hati dimanapun kita berada. Tidak sampai sombong karena kita sudah banyak pengetahuan ataupun karena meditasi yang sudah bagus dan sebagainya. Jangan timbul kesombongan. Kemudian yang terakhir, Number four, not shaking the kalau kita ketemu lokadama, hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya, kita tidak bergeming gitu. Kita tetap teguh gitu artinya ya. Meskipun hal-hal itu yang baik ataupun yang tidak baik, kita tetap tenang gitu. So because we have to study not to get the good knowledge. So Vidama Buddha philosophy is the best to study. Ya, jadi oleh karena itu kita harus belajar pengetahuan yang baik gitu, yang bagus seperti Abhidhamma gitu. Ya, oleh karena itu filosofi dari Buddha ini adalah pembelajaran yang terbaik bagi kita. So because this, we have to study the object of vipassana. Number one is Lokiya Citta. How many Lokiya Citta? Ya, jadi oleh karena itu kita harus belajar ya, belajar Abhidhamma ya. Dari Buddha. Yang pertama itu kita harus pelajari mengenai Lokiya Citta. Saya tahu tanya ada berapa Lokiya Citta? See in the screen, Lokiya Citta 81 only. Ya, Lokiya Citta ada 81. Okay. Lokiya Citta 81 only. So last month I already taught this 81 Lokiya Citta. Ya, bulan lalu saya tahu sudah menjelaskan ya mengenai Lokiya Citta ini ada 81 ini ya. So Lokiya Citta 81. So Akusala Citta is 12 only. No? Among the Akusala 12, Loba Mula 8, Dosa Mula 2, Moha Mula 2. No? Ya, jadi Lokiya Citta itu ada 81, diantaranya itu Akusala Citta, 12 Akusala Citta. Dari 12 itu yang loba mula ada 8, dosa mula 2, yang moha mula ada 2. Okay, so Loba Mula who can chant? Jadi loba mula ada 8. Ada yang bisa bacain nggak? 8 itu apa aja? Okay, Somanasa 4, Upekha 4, very easy. Ya, jadi yang pertama itu somanasa ada 4, UPK ada 4. Ya. Yeah. So one lady, no? One lady, no? After wake up, no? Happily dressing the new cloth,
No. Which kind of mind arise you then? Jadi saya bertanya, kalau ada seorang perempuan setelah bangun ya, dia memakai baju baru itu dengan perasaan bahagia. Kira-kira citanya mana yang muncul gitu? Sagata. Yeah, he not believe the workings of karma. No, he not believe. Asankarika, no? Asankarika. Ya, jadi kalau seperti itu kan berarti kan somanasa yang pertama karena dia bahagia. Kemudian kata Sayadaw karena dia tidak percaya hukum karma juga ya. Jadi di tiga tanya itu sampayuta ya. Dia berasosiasi dengan pandangan salah dan asangkarika artinya dia pakai sendiri tanpa disuruh loh. So before coming this class at home, you are wearing the dress, right? You are wearing the new cloth, right? Which kind of mind you are mind? Jadi saya tanya Anda cek batin Anda sendiri sebelum Anda datang ke sini ya. Kan di rumah Anda mengganti baju ya. Pada saat itu batin Anda itu yang mana? Upekha. Pakai bajunya itu nggak happy. You also make up? No, okay. Okay, now rest time. Huh? Okay, so rest. Kita continue. Oke, istirahat dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Okay, so nah tadi